Halo Warginet, kembali lagi bersama saya di Saber Talks. Di sini saya sudah bersama narasumber Pak Maruf sebagai Kadis Kominfo dari Kota Cirebon. Selamat siang Pak Maruf. Selamat siang Kang Fian. Ya, mungkin awal-awal mungkin saya ingin bertanya ini Pak, seputar dari terkait dengan adanya Cirebon Saber Hoax Pak. Oh iya, Ya. saya izin nih sambil dibuka ya. Mengapa lama-lama? Jadi memang di era disruption seperti ini ya, masalah hoax ini kan seperti bagaikan tsunami kalau yang kita alami ya. Makanya kami di Kota Cirebon melihat dasar-dasar seperti itu, dan kami juga kebagian Kang Pian terkait dengan banyaknya informasi-informasi hoax ya di Kota Cirebon. Kami berinisiatif untuk membentuk Cirebon Saber Hoax. Ya, jadi awalnya untuk itu, ya seperti contohnya kemarin-kemarin pada saat pandemi COVID itu banyak informasi yang beredar tentang Cirebon lockdown. Terus rumah sakit Gunung Jati, Kota Cirebon tutup gitu ya, lockdown juga. Wah banyak sekali. Ada lagi yang yang berkaitan bukan hanya dengan data pribadi juga ada waktu itu. Nah dari situ kami berinisiatif, nah ini sudah waktunya nih di Kota Cirebon juga untuk membentuk tim yang bisa memproduksi dan paling tidak bisa meminimalisir konten-konten hoax yang baik itu yang sifatnya lokal ya, khususnya yang sifatnya lokal. Jadi memang sih Pak, saya juga barusan kami juga mengklarifikasi nih Pak, Mokhtar Ngabalin itu meminjam uang 800 juta ke Kota iya, Cirebon. itu termasuk itu tuh. Baru ya? Pak itu hoax terbaru kayaknya dari Kota Hoax Cirebon. terbarunya seperti itu ya. Jadi ada surat yang ditujukan kepada Wali Kota Cirebon, permintaan bantuan untuk kegiatan sosial ya. Nah itu langsung segera diklarifikasi langsung gitu oleh Pak Wali Kota Cirebon. Wali Kota ya. Ya emang sih dengan adanya Cirebon Saber Hoax, harapan kami dari Jabar Saber Hoax itu adalah untuk meminimalisir peredaran atau mempercepat klarifikasi dari hoax-hoax yang sifatnya kedaerahan sih Pak. Yeah. Karena kita susah untuk menjangkau OPD-OPD di daerah ataupun perangkat-perangkat daerah di kota atau kabupaten tersebut. Jadi harapannya sih semoga dapat kolaborasi yang lebih akrab lagi lah kita Pak. Kami sangat bersyukur nih Kang Fian ya, dengan adanya Jabar Saber Hoax itu, ini bisa jadi role model bagi kami. Iya, jadi awalnya kami memang berinisiatif, yang penting ada teman-teman yang siap membantu untuk bisa membuat konten klarifikasi gitu ya apabila Saber Hoax. Nah, sambil kita mencari bentuk tuh. Betul. Makanya begitu tahu Jabar Saber Hoax itu sudah sedemikian bagus, ini bisa jadi role model kita untuk tentu ini bisa kita replika, bisa kita adopsi baik dari sisi struktur maupun sistemnya, mekanismenya untuk bisa diterapkan di Kota Cirebon. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak, apa sih tantangan dari Cirebon Saber Hoax dalam melakukan edukasi literasi digital dan dalam melakukan pemeriksaan fakta Pak? Ya, makin kesini memang terlihat makin terus banyak ya yang harus kita siapkan konten klarifikasinya. Apalagi saya yakin tahun-tahun mendatang pasti akan lebih banyak lagi ya. Dan saat ini memang yang sudah kita lakukan itu untuk konten-konten lokal itu biasanya kami langsung menggandeng berbagai pihak di Kota Cirebon ya. Baik kami juga pernah melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Polres, dengan Kodim, dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan melibatkan seluruh stakeholder ya. Untuk apabila ada berita hoax, kita siapkan konten klarifikasinya dan langsung kita reduksi melalui teman-teman. Kenapa kami gandeng kepolisian? Karena di kepolisian itu ada Babin Kamtibmas, tentu ini bisa ikut membuzzer. Di Angkatan Darat pun sama, ada Babinsa yang itu juga mereka langsung ada di wilayah terbawah ya di masyarakat. Untuk Pak Camat, Pak Lurah kami juga libatkan forum-forum RT dan RW itu untuk bisa lebih masif lagi. Dan ini saya pikir cukup efektif ya. Sebelum berita itu berkembang lebih jauh,
Itu kalau segera kita siapkan konten klarifikasinya, itu bisa lebih cepat meredam. Nah, kadang-kadang yang menjadi kendala di kita itu ada beberapa informasi hoaxnya itu yang sifatnya tidak lokal gitu, bisa regional ya, bisa di lingkup Jawa Barat atau bisa juga nasional, bahkan internasional. Bahkan internasional. Makanya yang seperti ini kami kan sumber dayanya hanya lokal di Kota Cirebon ya. Nah, yang seperti ini kami beruntung nih, makanya ada teman-teman dari Jabar Saber Hoax, paling tidak kita bisa langsung mengakses ke teman-teman di Jawa Barat untuk bisa ikut mengcounter informasi hoax yang seperti ini. Oke, siap Pak. Kemudian apa rencana pengembangan Cirebon Saber Hoax Pak ke depan atau menjelang pemilu 2024 di mana Pilpres sama Pilkada itu pun akan serentak ya Pak, berbarengan. Yang sekarang yang akan kami fokuskan adalah legalnya dulu ya, menyiapkan karena meskipun sudah terbentuk ini ada Cirebon Saber Hoax, tapi legalnya kayaknya harus kita perkuat nih, ya, harus kita perkuat. Kalau di Jawa Barat kan sudah ada keputusan Pak Gubernur ya, nah kami belum, itu yang akan kita ini. Dan kalau sudah legalnya ada, sumber daya manusianya ada, tinggal kita nanti siapkan program dan dari sisi anggarannya supaya lebih masif lagi. Kalau yang sekarang ada kan sifatnya kita masih menunggu nih. Nah, kalau sudah itu semua sudah terpenuhi, nah kita bisa lebih masif lagi, tidak harus nunggu, tapi juga bisa lebih produktif untuk menyiapkan konten-kontennya. Oke, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kami, singkat saja sih sebenarnya ini. Kesimpulannya mungkin ya Cirebon Saber Hoax ini adalah kota pertama yang mereplikasi Jabar Saber Hoax ya. Salut Pak. Terima kasih Kang Fian, terima kasih juga atas kunjungannya nih teman-teman di Kota Cirebon. Ini menambah apa ya, wawasan dan insight baru untuk kami nih, apa yang harus kita lakukan untuk Saya ingat banget dulu Pak itu waktu Kang Andi ya waktu itu ya. Iya. Tiap hari Japri saya nanya-nanya sistem teknis dan segala macamnya itu buat pembentukan Cirebon Saber Hoax. Kami nyari bentuk sebetulnya, role model ya. Setelah ada kita lebih enak nanti untuk bisa mengembangkannya. Semoga kedepannya kita dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi Pak. Amin. Terima kasih Kang Fian. Terima kasih Pak ya. Ya mungkin itu saja, sekian dari saya. Sampai ketemu di acara Saber Talks berikutnya. Cirebon hantam hoax, Jabar juara.